ya. Jadi gini, saya sangat terkejut dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani. Kebetulan saya anak guru. Ibu saya pensiun kurang lebih 2-3 tahun yang lalu pensiun. Jadi negara kita ini prosesnya ingin apa? Jelas dalam undang-undang kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu jelas. Ada tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar sebagai dasar pembuatan undang-undang. Itu kan jelasnya Bang ya. Terus kalau misalnya undang-undang sudah dilanggar untuk meningkatkan mutu pendidikan, jelas untuk meningkatkan mutu pendidikan itu dalam undang-undang. Untuk meningkatkan mutu pendidikan apa yang dilakukan? Dengan cara mensejahterakan para pendidik. Nah, kalau pendidiknya dijadikan sebagai beban negara, berarti misi negara ini adalah pembodohan. Ya, maaf ya Bang ya. Pendidikan yang baik sekarang cuma ada di kota-kota. Kita di daerah tidak mendapatkan hal itu. Apalagi yang terjadi sekarang kurikulum merdeka yang 5-10 tahun terakhir. Itu sangat miris. Guru dijadikan administratif, bukan di tugas pokok utamanya sebagai mengajar, tugas sebagai pengajar. Jadi kalau misalnya Ibu Sri Mulyani berstatement seperti ini, apa sih sebenarnya yang dia mau pemerintah ini? Apakah memang kita masyarakat akar rumput ini dibiarkan bodoh agar tidak mampu lagi menilai mana yang baik dan mana yang salah yang dilakukan pemerintah? Apakah ini tujuan mereka sehingga mereka bebas di atas melakukan apapun, sehingga kita masyarakat ini buta akan apa yang terjadi? Apakah ini tujuan mereka? Karena kalau kita perhatikan, pendidikan di negara kita itu sangat kecil biayanya. Alokasi biaya pendidikan di negara kita sangat kecil. Saya pernah ke tanah Papua Bang ya. Meskipun tidak semua di 3 kabupaten, memang miris masalah pendidikan di sana. Mereka memang jujur, jangan sampai kita beranggapan di daerah barat mereka itu memang malas. Enggak, mereka bukan malas. Mereka tidak difasilitasi Bang. Memang misinya di situ kayaknya menurut saya misinya di situ. Harusnya kalau kita ingin mengejar Indonesia ini dikatakan berkembang secara betulan, karena kan kita dikatakan Indonesia sekarang negara berkembang. Maaf Bang, secara saya pribadi Indonesia belum berkembang sama sekali, apalagi mau dikatakan negara maju, masih jauh. Berkembang itu bukan berarti bahwa para masyarakat ini mampu. Enggak. Para masyarakat ini harus pintar-pintar semua. Setelah pintar, mampu menghidupi diri sendiri, mampu menganalisis kehidupan, mampu berjalan di atas kaki sendiri, terus lanjutlah kita ke negara maju. Itulah. Nah, kalau misalnya proses ini bukan lagi berkembang, malah mundur Bang, ke zaman kolonial, bahkan lebih parah dari zaman kolonial. Itulah. Nah, kalau misalnya Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa beban guru ini jadi beban, saya sebagai anak guru, gini aja simpelnya, bubarkan aja pendidikan. Maunya pemerintah aja sekarang apa maunya gitu. Apakah Ibu Sri Mulyani pernah mengkaji tentang guru honorer? Apakah Ibu Sri Mulyani pernah mengkaji bagaimana kehidupan para guru di bawah? Enggak. Seenak jidatnya dia ngomong seperti itu, segampangnya dia mengucapkan bahwa guru adalah beban negara. Apakah dia tidak pernah bersekolah? Dia bisa menjadi menteri, salah satu pejabat tinggi di negara ini karena jasa guru. Kok bisa dia bicara seperti itu Bang? Sakit dada saya, sakit sekali saya sebagai anak guru mendengar itu. Dia tidak mungkin bisa baca tulis tanpa seorang guru. Gak mungkin bisa mengenyam pendidikan, gak mungkin mampu menakar ekonomi, menganalisa ekonomi tanpa bantuan guru. Itu loh. Kok bisa dinyatakan guru adalah beban negara? Secara simpel apa sih maunya gitu Bang? Kalau memang pemerintah ini menginginkan bahwa guru itu dibubarkan aja lah, kalau memang tidak penting bagi negara. Daripada yang dianggap berjasa
Bahkan dianggap bahwa pahlawan tanda jasa adalah guru. Pahlawan loh. Berarti pahlawan yang berjasa. Berarti guru sudah tidak dianggap sama sekali oleh pemerintah. Malah bang ya, malah anggota dewan yang diharapkan sebagai dewan perwakilan rakyat yang tidak ada guna-gunanya dinaikkan gajinya. Apa gunanya? Sekarang pertanyaan saya ke bunda-bunda yang ada di atas, abang-abangku, bapak-bapak yang ada di atas. Kira-kira anggota dewan sekarang ada gunanya nggak? Nggak ada. Nggak ada guna sama Bagi sekali, saya, Bang. Nggak ada guna. nggak ada sama sekali. Lebih berguna guru daripada anggota dewan. Setuju. Kenapa? Dewan Perwakilan Rakyat berarti mereka siap menyuarakan apa yang disampaikan rakyat. Apabila terjadi demo oleh mahasiswa, oleh masyarakat, atau di media sosial, itu adalah suara rakyat. Harusnya anggota dewan memperhatikan itu. Oh, ini ada yang di demo tentang ini. Ayo kita rapatkan tentang ini. Jangan malah rapatkan tentang kenaikan gaji. Jangan malah rapatkan tentang bagaimana rumah, bagaimana mobil, bagaimana ini, bagaimana itu. Keluhan masyarakat lah. Kalian kan wakil kita. Mereka kan pengemis, bang. Giliran sudah dapat apa yang diminta, mereka lupa dengan kita. Mereka dulu pengemis suara kok, nggak jauh-jauh. Mereka itu pengemis. Akhirnya setelah mendapatkan suara, mengemis suara, mereka mengemis gaji lagi, mengemis fasilitas lagi. Jadi saya miris dengan negara ini. Terus di mana-mana ada, saya melenceng dikit ya Bang, enggak. Mungkin sebagusnya Indonesia, negara kita, daripada ribet masalah anggaran defisit, anggaran kurang, semua mau dipajakin, mau naikkan pajak, gini aja deh. Kalau memang defisit, buka donasi, open donasi. Ayo masyarakat ini kita open donasi. Negara kita lagi sekarat gitu. Daripada kayak gini, kita dibenturkan sana sini, kita ada demo, ada anarkis, ada paling sampai menghilangkan nyawa. Itu kan sangat nyawa tidak berharga. Tidak ada satu nyawa yang berharga dengan nilai uang triliunan. Lebih baik negara membuka open donasi. Kita kekurangan dana nih. Ayo masyarakat Indonesia kita kekurangan dana. Ayo kita patungan untuk negara ini. Ya udah lebih enak gitu. Nggak ada anarkis, nggak ada demo-demo, nggak ada merusak fasilitas, nggak ada masyarakat yang saling terbentur antara pro dan kontra. Kan itu lebih baik. Jadi kembali ke topik utama Bang ya. Saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Meskipun apa yang saya sampaikan secara pribadi ini mungkin tidak akan tersampaikan ke telinga beliau. Kita di sini paling cuman sekedar akar rumput yang menyorakan apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Harapan kita sih sampai ke Ibu Sri Mulyani. Tapi ya itu kecil kemungkinannya. Ya mudah-mudahan saya hanya berharap mari kita tetap mendoakan para tenaga pendidik kita. Jangan sampai pendidik kita, tenaga pendidik, guru itu makin terselimi. Negara ini tidak akan pernah bisa maju tanpa guru. Apapun itu. Negara kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita bodoh. Negara kita tidak akan bisa berkembang kalau kita bodoh. Nah, kalau untuk terlepas dari kebodohan itu, ada peran penting dari tenaga pendidik, yaitu guru. Jadi ya mungkin mudah-mudahan guru kedepannya itu kehidupannya lebih baik, sehingga ilmu yang mereka sampaikan ke anak didiknya itu bisa lebih maksimal dan optimal. Oke Bang, lanjut Bang, yang lain.